A few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tosia Herawati, salah satu mahasiswa di Universitas Oslo dengan program studi ilmu kelautan. Nah, teman-teman, kalian pernah mikir nggak sih gimana alam semesta itu bisa terbentuk? Gimana juga tata surya muncul? Terus gimana sih kehidupan pertama di bumi ini bisa ada? Nah, pada video ini saya akan membahas tentang asal mula jagat raya dan kehidupan di bumi. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang asal mula alam semesta atau teori Big Bang. Pada awalnya, ilmuwan menganggap alam semesta kita sebagai entitas yang tetap dan tidak berubah. Namun, pada awal abad ke-20, seorang astronom bernama Edwin Hubble melakukan pengamatan yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Ia menemukan bahwa galaksi-galaksi di alam semesta sedang menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengalami ekspansi. Pada intinya, teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta ini berasal dari suatu ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, alam semesta berada dalam keadaan sangat padat dan panas. Namun, ketika ledakan besar terjadi, alam semesta mulai mengembang dengan cepat. Proses ini dikenal sebagai ekspansi ruang. Seiring dengan ekspansi tersebut, alam semesta juga mendingin dan mengembang lebih lanjut. Salah satu bukti yang sangat kuat untuk mendukung teori ini adalah adanya radiasi latar belakang mikro. Radiasi ini merupakan sisi panas dari awal alam semesta yang masih tersebar di seluruh ruang kosmik. Pada tahun 1965, para ilmuwan Arno Penzias dan Robert Wilson secara tidak sengaja menemukan radiasi ini. Radiasi latar belakang mikro ini menjadi bukti yang meyakinkan bahwa alam semesta pada awalnya berada dalam keadaan panas dan padat. Seiring berjalannya waktu, materi dan energi yang tersebar setelah Big Bang mulai berkumpul dan membentuk struktur kosmik yang lebih besar seperti galaksi, gugus galaksi, dan flanel kosmik. Gravitasi memainkan peran penting dalam proses ini. Pembentukan struktur kosmik merupakan hasil dari efek gravitasi dan interaksi materi dalam alam semesta yang terus berkembang. Para ilmuwan juga telah melakukan berbagai pengamatan dan eksperimen untuk mengumpulkan bukti yang mendukung teori Big Bang. Pengamatan pergeseran merah galaksi-galaksi jauh adalah salah satu bukti penting. Selain itu, hasil pengamatan radiasi latar belakang mikro oleh satelit COBE, WMAP, dan Planck juga memberikan dukungan kuat terhadap teori ini. Meskipun teori Big Bang sudah diterima secara luas, masih ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang menantang bagi para ilmuwan. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang terjadi sebelum Big Bang, apa yang memicu ledakan tersebut, dan apakah ada alam semesta lain di luar kita, masih menjadi misteri yang perlu dipecahkan. Selanjutnya, pembentukan tata surya. Tata surya adalah suatu sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan objek lain yang berputar mengelilinginya. Objek ini termasuk planet, satelit, bintang, meteor, komet, dan asteroid. Semua objek tersebut mengorbit matahari karena pengaruh gaya gravitasi. Tata surya berada pada sebuah galaksi yang dinamakan Bima Sakti, salah satu galaksi terbesar di antara galaksi lain di jagat raya. Sistem tata surya merupakan sistem antariksa yang saling terkait gravitasi, di mana ada matahari dan benda langit yang mengitarinya. Planet merupakan objek paling besar yang mengorbit matahari secara langsung, sedangkan bulan atau satelit alami dari planet pengorbit matahari secara tidak langsung. Nah, sekarang kita masuk tentang perkembangan kehidupan di bumi. Para ahli menguraikan bahwa perkembangan kehidupan di bumi
dijelaskan menggunakan skala waktu geologi yang disusun menjadi 5 masa, yaitu masa Archeozoikum. Di masa ini terjadi pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu dan disebut juga kehidupan purba. Pada masa ini merupakan awal terbentuknya batuan kerak bumi yang mulai berkembang menjadi prokontinen. Di masa ini juga terbentuk hidrosfer dan atmosfer, serta kehidupan primitif di lautan. Yang kedua, masa Paleozoikum. Setelah masa Archeozoikum, bumi memasuki masa Paleozoikum yang terjadi 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Ada 6 zaman yang terjadi pada masa ini, yakni zaman Kambirum, zaman Ordovisium, zaman Silur, zaman Devon, zaman Karbon Kawali, dan zaman Prem. Selanjutnya, masa Mesozoikum. Pada masa ini terbagi menjadi 3 zaman, yakni zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Nah, selanjutnya masuk ke zaman Kenozoikum. Dikenal sebagai zaman kehidupan baru, berlangsung sejak 66 juta tahun lalu hingga sekarang. Di zaman ini juga terdapat pembagian zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa alam semesta terbentuk melalui proses panjang sejak Big Bang. Tata surya dan bumi terbentuk dari nebula. Kehidupan muncul dari proses kimia sederhana dan berkembang melalui evolusi. Semua ini menunjukkan bahwa kehidupan di bumi merupakan hasil dari proses yang sangat panjang dan kompleks. Mungkin hanya ini materi atau penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye. I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, bring it down, bring it down, bring it down.